Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Adina Nurrohma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Tahu situasi dan apa saja yang terjadi saat ini, kita sudah bersama dengan Pak Hajrianto Yetohari selaku Duta Besar Indonesia untuk Lebanon sekaligus tokoh Muhammadiyah yang saat ini berada di Beirut, Lebanon. Assalamualaikum Pak Hajrianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hajrianto, bagaimana kondisi Pak Hajrianto dan juga staf-staf KBRI di sana? Alhamdulillah sehat walafiat, baik-baik saja. Ya. Baik. Di tengah kondisi yang cukup memanas, apa saja kondisi terakhir yang saat ini Bapak pantau dan bisa laporkan kepada kami, Pak? Ya, kondisi Lebanon bisa dibagi menjadi menjadi tiga bagian. Yang pertama di daerah perbatasan, maksudnya di Lebanon Selatan, tempat terjadinya epicentrum perang antara Israel dan Hizbullah. Yang kedua adalah situasi dan kondisi di Beirut yang menjadi pusat serangan Israel beberapa hari yang lalu yang menewaskan Sekjen Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah di Dahiye, ya, di kawasan Dahiye, kira-kira 3,5 kilometer dari KBRI Beirut. Dan ketiga adalah wilayah Beirut yang tidak menjadi pusat sasaran serangan Israel. Di perbatasan itu ya sekarang terjadi perang, bahkan bahkan sudah dimulai dengan serangan darat oleh IDF, Israel Defense Force, dan sudah masuk beberapa kilometer dari garis perbatasan. Dan kemarin tentara-tentara Hizbullah itu berhasil memukul mundur sampai masuk ke perbatasan ke wilayah Israel sendiri. Bahkan Israel menderita beberapa korban tewas dari tentara yang melakukan invasi darat ke Lebanon. Di wilayah Dahiye dan sekitarnya sangat sepi, mencekam. Ini wilayah yang kedua ya di Beirut, tapi khusus di Dahiye dan sekitarnya itu sepi, mencekam karena serangan Israel yang menewaskan Sekjen Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada tanggal 27 September dan diumumkan secara resmi tanggal 28 September 2024 kemarin. Memang menderita pembunuhan yang sangat berat dan keras ya, karena pada waktu pembunuhan Hasan Nasrallah tersebut dijatuhkan 83 bom yang setiap bomnya itu beratnya 1 ton. Wow. Jadi 83 ton dijatuhkan ke situ sehingga sampai dapat menghancurkan bukan bunker ya, kantor pusat Hizbullah yang juga terdiri dari lantai yang berada di bawah tanah. Yeah. Jadi tingkat ke atas dan tingkat ke bawah, dan ke bawah itu sekaligus menjadi benteng semacam bunker yang sangat kuat, yang dibikin sangat kuat, dan Israel tahu ternyata bahwa itu bisa dihancurkan hanya dengan bom di atas 83 ton. Maka itu yang dijatuhkan di bangunan tersebut sehingga sampai menimbulkan lubang yang sangat besar dan mengakibatkan syahidnya Sekjen Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah. Baik. Ada kemungkinan yang ketiga, situasi kondisi di luar itu
di Beirut, di kawasan yang lain di Beirut itu relatif normal, ya. Kehidupan berjalan normal, sekolah juga di luar kawasan yang saya sebutkan tadi masih masuk, kantor-kantor juga masih buka, toko-toko masih, ini jalan juga masih rame, Iya. dan beberapa tempat masih juga macet, ya. Di Hamra misalnya itu masih macet juga, itu kawasan perbelanjaan dan kawasan turis, apalagi Junieh, ya, Junieh, Baik. oh itu lebih lebih seperti tidak terjadi apa-apa di situ. Hmm. Kira-kira seperti itulah keadaan di Beirut. Sementara KBRI itu hanya berjarak 3,5 kilometer dari Da'iyeh tadi, tetapi agak naik perbukitan. Baik. Kota Beirut dan Dahiyeh itu bisa dilihat dari KBRI dengan jelas seperti melihat ke bawah. Karena seluruh kota di Beirut bisa dilihat dari bisa yang saya tempati, eh, sangat tinggi dan bertetangga dengan Istana Presiden yang sekarang sedang kosong, tidak ada presidennya. Karena Oke. presidennya habis masa jabatan 2 tahun yang lalu, yang sampai hari ini penggantinya belum berhasil dipilih. Baik. Parlemen gagal terus memilih presiden. Gitu. Baik. Oke. Di tengah kondisi seperti ini, apakah dari prediksi Pak Hajrianto dan juga melakukan komunikasi diplomatik dan lain-lain, apakah akan memungkinkan konflik ini berlangsung cukup lama seperti negara-negara di kawasan Timur Tengah lainnya? Ya, menurut perhitungan para analis politik, sebetulnya Israel sendiri sudah dapat dikatakan eh, menghancurkan infrastruktur Hizbullah cukup banyak, ya. Ya. Dari infrastruktur militer Hizbullah itu sudah banyak yang sudah dihancurkan oleh Israel dengan serangan-serangan udaranya, baik dengan rudal, roket, drone, dan juga dengan pesawat tempur yang canggih seperti F-35. Itu jenis pesawat yang hanya Amerika dan Israel saja yang sudah memiliki pesawat canggih tersebut. Baik. Nah, maka infrastruktur militer banyak yang hancur dan pemimpin-pemimpin, komandan-komandan militer Hizbullah juga udah banyak yang terbunuh. Belasan ya dari Fuad Shakir, Akil, Muhammad Akil, Qasim dan sebagainya, banyak sekali ya komandan-komandan dan komandan-komandan divisi militer Hizbullah yang telah syahid karena diserang dengan serangan udara oleh Israel ketika berada di salah satu building, salah satu bangunan. Karena itu sebetulnya kalau melihat keberhasilan menghancurkan infrastruktur militer Hizbullah dan sudah pula menghabisi banyak petinggi militernya, mestinya agak kendor ya Iya. Israel. Tetapi ternyata tidak Hmm. itu. Bahkan sekarang ini serangan-serangan Israel itu meluas. Misalnya dia sampai ke daerah pantai dekat Downtown. Dekat Downtown itu katanya target Israel adalah menyerang komandan gerakan Fatah, ya. Dia sebut gerakan Fatah. Itu sudah jauh lagi ke dalam kota dan juga ke wilayah-wilayah Salam Salim namanya, ya. Salim Salam atau Salam Salim, ya, namanya. Itu juga bukan daerah bukan daerah kawasan Hizbullah, tapi diserang juga. Nah, ini memang agak apa ya, anomali begitu ya, serangan yang dilakukan oleh Israel ini betul-betul sekarang meluas. Jadi bukan hanya basis-basis Hizbullah yang diserang oleh Israel, melainkan juga basis-basis dari
golongan yang lain juga menjadi sasaran. Baik. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan menarik ini, Pak Hajrianto. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami, pemirsa TVMU, kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Bapak Hajrianto Yetohari selaku Duta Besar Indonesia untuk Lebanon, sekaligus juga merupakan tokoh Muhammadiyah yang saat ini berada di kawasan Beirut, Lebanon. Pak Hajrianto, kita lanjutkan perbincangan kita melihat bahwa situasi politiknya Lebanon, banyak sekali tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin di Lebanon juga sudah berjatuhan. Nah, bagaimana negara ini akan bertahan sampai saat ini, Pak Hajrianto? Gimana? Coba diulang lagi. Banyak sekali tokoh-tokoh yang sudah meninggal, tadi Pak Hajrianto juga menjelaskan kepada kami. Lantas bagaimana Lebanon nanti akan bertahan dari serangan-serangan Israel yang saat ini terus-menerus menyerang kawasan Lebanon? Ya, tentu saja meskipun sasaran utama serangan Israel itu Hizbullah yang sekarang itu meluas, tetapi dari pihak pemerintah Lebanon sendiri kan mengatakan dan menyatakan tidak ikut terlibat dalam perang. Bahkan mereka menyatakan Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan Lebanon sejak awal menyatakan kami tidak ingin perang. Ya. Bahkan tentara Lebanon sendiri, LAF namanya, Lebanese Army Forces, ya itu LAF namanya, LAF ya, LAF. Itu hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tugas-tugas yang sifatnya menjaga ketertiban dan keamanan. Itu yang dilakukan oleh LAF. Ketika arus pengungsi ratusan ribu dari wilayah selatan perbatasan ke kota Beirut, bahkan ada yang menyatakan sampai 1 juta pengungsi dari selatan, sehingga menimbulkan kesibukan yang luar biasa di kota Beirut, hotel-hotel penuh, penginapan-penginapan penuh. Akhirnya LAF, Lebanese Army Force, tentara Lebanon dan polisi Lebanon yang tidak ikut berperang tersebut menertibkan dan mengamankan para pengungsi tersebut. Apalagi juga setelah para pengungsi yang sampai 1 juta masuk ke kota Beirut, diikuti dengan arus orang Beirut sendiri juga mengungsi. Ada yang mengungsi ke Suriah dan sebagainya, maka terjadi kemacetan di perbatasan antara Lebanon dan Beirut. Antara Beirut dan Damaskus, yang kalau normal hanya 2 jam saja udah nyampe itu Beirut ke Damaskus. Itu terjadi kemacetan, termasuk kemacetan di perbatasan Masna, tempat pemeriksaan dokumen-dokumen seperti visa dan sebagainya itu. Baik, tujuan dari Israel sendiri menyerang di kawasan Lebanon sendiri, apakah untuk memperluas teritorialnya atau hanya memberikan peringatan-peringatan kepada negara-negara di kawasan yang membantu Palestina, Pak Hajrianto? Saya rasa susah ya untuk menebak apa sebetulnya tujuan Israel ini. Kalau yang diucapkan selalu saja menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh dirinya, oleh Israel itu adalah mempertahankan diri. Bahkan pasukan tentara mereka kan namanya IDF, singkatan dari Israel Defense Forces, jadi defense, bela diri. Tapi bela diri ini juga dilakukan secara proaktif, jadi juga melakukan serangan preemptif, jadi menyerang kekuatan-kekuatan yang akan menyerang dirinya, kira-kira gitu. Itu yang selalu digunakan oleh Israel. Jadi dalih yang dilakukan adalah untuk mempertahankan, membela diri karena diserang dari luar. Baik. Nah ini maka jadi sekarang ini terjadi perang opini di media mainstream internasional maupun di media sosial. Dengan segala dukungannya, Israel selalu menyatakan bahwa dirinya memiliki hak untuk membela diri, dan karena itu di media sosial juga
terjadi apa itu dua golongan kan, Ya, golongan yang membela apa yang dilakukan Israel dengan golongan yang mengecam Israel. Karena itu para pendukung Israel sangat aktif melakukan serangan-serangan di media, terutama media sosial. Maka dari itu pendukung-pendukung Hizbullah harus aktif. Demikian juga pendukung-pendukung Hamas Palestina, pendukung Palestina yang ya. sebetulnya sangat besar, tapi kalau tidak aktif di media, terutama di media sosial, ya opini dunia bisa berbalik. Israel yang sebetulnya menjadi agresor itu menjadi orang yang membela diri. Nah, Baik. itu sangat penting ya untuk diketahui oleh para pendengar sekalian. Baik, ini Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan untuk memantau kondisi WNI dan juga beberapa kementerian luar negeri juga diminta Presiden Joko Widodo untuk mengevakuasi dari WNI yang ada di Libanon. Nah, untuk apakah ada komunikasi-komunikasi untuk perlindungan terhadap WNI ini, Pak Hajrianto? Ya, sebetulnya ini apa keterlambatan informasi saja. Baik, Sebetulnya jauh sebelum sekarang ini, dimulai sejak bulan Agustus tanggal 19, itu KBRI Beirut sudah memulai melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia ke tanah air Indonesia. Jadi di samping evakuasi dari wilayah perbatasan, warga negara Indonesia yang berada di wilayah perbatasan sudah kita bawa ke shelter pengamanan di KBRI Beirut. Sekarang ini jumlahnya mencapai 41 ya. baik. Terakhir ini sebelum itu ada secara sporadis itu beberapa warga negara Indonesia ditampung di shelter. Dimulai tanggal 19 Agustus kita evakuasi gelombang pertama, kemudian pada tanggal 24 itu gelombang kedua, dan kemudian pada tanggal 3 September dilakukan gelombang yang ketiga, dan sekarang ini kita sedang menjalankan evakuasi gelombang keempat sebanyak 20 orang Ya, melalui kemarin-kemarin maka Bandara Beirut gelombang 1, 2, 3 itu Bandara Beirut masih penuh. ada penerbangan. Ya, Maka kita terbangkan dengan penerbangan komersial dari Beirut menuju Jakarta. Nah, gelombang keempat sudah mulai, Bandara Beirut semakin tidak ada penerbangan, maka kita evakuasi melalui Bandara Amman, Yordania. Karena itu gelombang pertama dari Amman yang melalui Amman, ini gelombang keempat ya, gelombang keempat melalui Amman itu dengan menempuh jalan darat dari Beirut ke Damaskus, kemudian menuju Amman. Jadi baik. melalui 3 negara, Beirut melalui 2 negara, Beirut masuk ke Damaskus, kemudian diinapkan di Damaskus satu malam, paginya berangkat ke Indonesia. mana, ke Amman. Sekarang ini belum sampai di Amman, Oh, ya 10 orang ini masih dalam perjalanan. Mas mungkin sekarang masih berada di wilayah Suriah setelah berangkat dari KBRI pagi tadi. Insya Allah sore nyampe di Amman, dan KBRI Damaskus akan menyerahkan kepada KBRI Amman sampai kemudian terbang dari Bandara Yordan menuju Jakarta. baik. Sementara gelombang rombongan yang gelombang kelima terdiri dari 21 orang, termasuk di dalamnya bayi yang berusia belum ada 1 bulan ya. Sekarang sedang berangkat dari Beirut, kira-kira 2 jam yang lalu, 1,5 atau 2 jam lalu berangkat dari Beirut menuju Damaskus. Nanti istirahat di Damaskus dan kemudian menuju Amman. Baik. Wakil
evakuasi sudah dilakukan dengan sistem low-key namanya. Low-key itu adalah metode metode evakuasi yang dilakukan secara diam-diam, Baik. tidak dilakukan secara hiruk pikuk dan gaduh, juga karena kita bermaksud untuk menghindarkan kepanikan keluarga-keluarga di Indonesia yang anggota keluarganya di Jakarta, berada di Beirut atau di Libanon. Dan Baik. sekarang gelombang kelima, dan ketika sudah gelombang ketiga selesai, itu mungkin komunikasi ke di Indonesianya kurang ini, sehingga belum banyak yang tahu. Pejabat-pejabat juga belum banyak yang tahu. Padahal evakuasi itu melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan juga Kementerian PMK. Ya. Karena selalu evakuasi itu ketika mendarat di Cengkareng akan ditangani oleh kementerian-kementerian yang saya sebutkan itu tadi, di bawah koordinasi Kementerian PMK. Baik. Karena sistemnya, metode evakuasinya low key, maka tidak diumumkan secara besar-besaran kepada publik, kepada masyarakat luas. Baik, ini ada informasi bahwa ada beberapa WNI yang juga menolak untuk dievakuasi, namun kita nanti dijawab usai jeda. Pak Hajrianto, tetaplah bersama kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Bapak Hajrianto selaku Duta Besar Indonesia untuk Libanon yang juga merupakan tokoh Muhammadiyah yang saat ini berada di Beirut, Libanon. Pak Hajrianto, tadi pertanyaan terakhir sebelum segmen tadi, bahwa ada beberapa WNI yang menolak untuk dievakuasi, padahal sampai saat ini terus berjalan proses evakuasi untuk dipulangkan ke tanah air. Kondisi seperti ini apakah juga Bapak ketahui? Oh iya dong, Iya. pasti diketahui, Iya. karena persiapan evakuasi itu sudah dilakukan sejak tahun yang lalu sebetulnya. Baik. Itu kan perang Gaza itu dimulai bulan Oktober 2023. Baik. Tepatnya dimulai 7 Oktober. Kemudian pada 2 hari kemudian Israel melakukan serangan dahsyat yang luar biasa ke Gaza sampai menghancurkan 90% infrastruktur di Gaza, dan korban sekarang mencapai lebih dari 41.000. Ya. Ya. Nah, pada hari yang ketiga dari 7 Oktober itu, Hizbullah di Libanon juga sudah mulai saling serang dengan Israel. Dan saling serangnya itu makin luas karena Israel juga akhirnya menyerangnya sampai di Beirut dengan roket dan rudal itu, dengan drone dan sebagainya. Nah, pada bulan November itu kami di KBRI sudah memastikan contingency plan dan sudah mulai melakukan persiapan untuk kemungkinan dilakukan evakuasi. Dan baru 11 bulan kemudian, 10 bulan kemudian, yaitu bulan Agustus tahun 2024, jadi November 2023 itu sudah persiapan evakuasi dengan berdasarkan contingency plan yang kita buat. Kemudian kemudian kita sudah mulai mendata penduduk, warga negara Indonesia, maksud saya mendata warga negara Indonesia yang berjumlah sampai 201, dan kemudian ada 175 warga negara Indonesia yang sudah berhasil diwawancara, dan kemudian 175 itu mulai menyatakan bersedia untuk dievakuasi, tetapi tidak sekarang. Maksudnya tidak pada waktu dipersiapkan itu. Dan kemudian pada bulan Agustus 2024 dipersiapkan lagi untuk dilakukan evakuasi,
oleh pemerintah. Tadinya evakuasi secara mandiri. Ya. Jadi kita menganjurkan kepada warga negara Indonesia untuk pergi meninggalkan Libanon, pulang ke tanah air atau ke tempat lain yang dipandang lebih aman, yang mereka memiliki tempat. Kita himbau itu sebagaimana negara-negara yang lain juga menghimbau warga negaranya masing-masing untuk sebaiknya meninggalkan Beirut. Iya. Tapi kemudian sampai bulan Agustus dilakukan evakuasi oleh pemerintah. Jadi tidak mandiri lagi dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, artinya dibiayai oleh pemerintah Indonesia, dan dimulailah pada bulan Agustus itu gelombang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima hari ini. Dan yang tetap tidak bersedia juga ada, misalnya warga negara Indonesia perempuan yang menikah dengan laki-laki Libanon, dengan pria Oh, Libanon. baik. Nah, lalu punya anak, ada yang anaknya 1, 2, 3, ya itu banyak yang menyatakan tidak bersedia untuk dievakuasi. Mungkin suaminya melarang, tapi kami tetap terus menganjurkan untuk evakuasi, dan jika tetap juga tidak mau, mereka harus menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak pribadi. Seperti itu yang dilakukan. Yang kedua, banyak juga mahasiswa Indonesia yang tidak bersedia evakuasi karena beberapa faktor, misalnya universitasnya, tempat mereka tinggal dalam asrama, menyatakan kepada para mahasiswa, kamu kalau di sini aman, tapi kalau kamu ingin evakuasi ya dipersilahkan, tapi kalau mau di sini saja kami dapat mengatakan aman. Kira-kira pimpinan universitasnya seperti itu, maka para mahasiswa banyak yang tidak mau evakuasi. Apalagi nanti kalau evakuasi ke tanah air, kata mereka alasannya nanti untuk kembali lagi ke Libanon itu susah mencari visa. Dan juga nanti kalau kembali lagi ke Libanon itu dengan biaya sendiri. Nah, lalu karena itu mereka bertahan di Libanon. Baik. Kira-kira yang terjadi pada warga negara Indonesia yang tidak bersedia evakuasi, tetapi KBRI, saya terus mengirim staf-staf untuk meyakinkan mereka untuk melakukan evakuasi. Tetapi kalau toh tidak mau juga, mereka kita tampung di shelter KBRI Beirut. Baik. Shelter KBRI Beirut itu kita menampung warga negara Indonesia, bahkan juga dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Libanon, di luar negeri, jauh dari kampung halamannya. Kami bukan hanya menampung, tetapi juga menyediakan makanan dan sebagainya. Bisa dibayangkan sekarang ada 41 warga negara Indonesia, termasuk ibu-ibu dan anak-anak, itu di KBRI Beirut. Untuk logistik sendiri seperti apa, Pak Hajrianto, dan juga tentara Indonesia yang sedang melakukan misi perdamaian dunia di kawasan Libanon, Pak Hajrianto? Ya, ada sekitar 1.235 tentara nasional Indonesia yang bertugas sebagai pasukan pemelihara perdamaian di selatan, di perbatasan, yaitu sangat berbahaya dan berisiko, tetapi mereka sekarang tetap berada di camp. Hanya dilarang untuk keluar camp, bahkan dalam situasi tertentu, misalnya terjadi serangan-serangan, mereka masuk ke bunker. Dan mereka juga sekarang sedang mempersiapkan contingency plan, kemungkinan evakuasi ketika keadaan sudah tidak bisa ditolerir lagi. Tapi sampai hari ini belum ditetapkan situasi tersebut, sehingga sekarang masih berada di selatan. Dan juga KRI Diponegoro sekarang berada di lautan Mediterania dan bersandar di Beirut untuk melakukan patroli itu dengan awak kapal 120 orang dipimpin oleh seorang perwira menengah, kolonel, letnan kolonel maksud saya, sekarang kolonel laut Prabu yang mengkomandani kapal tersebut, ya bersiap-siap untuk kemungkinan menjemput warga negara Indonesia dari unsur TNI ke Nakura. Jadi kalau lewat darat kan sangat berbahaya,
maka kemungkinan lewat laut itu juga semuanya masih dalam persiapan-persiapan. Tetapi kami semua itu siap untuk segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan Baik. sebaik-baiknya. Kita memiliki 4 bahkan 5 alternatif untuk dilakukan evakuasi. Ya. Kita sudah pada bulan-bulan awal tahun 2024 kita sudah melakukan simulasi. Jadi simulasi bagaimana kalau evakuasi dilakukan dan kita memiliki 5 alternatif evakuasi, semuanya sudah dilakukan simulasi. Bahkan ada yang bicara salah satu alternatifnya adalah dengan kapal laut, menyewa kapal menuju ke mana itu, ke Cyprus. Ya. Cyprus itu dekat sekali, pulau-pulau, ada satu negara pulau namanya Cyprus, Ya. Laut Mediterania. Juga ada alternatif dengan menggunakan KRI Diponegoro sampai ke Cyprus atau bahkan sampai ke Mersin di Turki untuk kemudian nanti diterbangkan ke Indonesia. Ya, upaya-upaya sudah dilakukan ya Pak. Pesan terakhir yang disampaikan untuk Bapak dan kepada WNI yang masih di sana dan juga apa saja yang informasi yang perlu disampaikan. Silahkan Pak. Ya, tentu saja warga negara Indonesia di Libanon tetap kita serukan untuk bersedia dievakuasi, karena evakuasi ini sifatnya tidak memaksa dan negara juga tidak bisa memaksa, tetapi kami menekankan pentingnya keharusan evakuasi karena menyangkut keamanan dan keselamatan yang sekarang tampak cukup berbahaya. Yang kedua, kepada warga negara Indonesia yang memiliki keluarga di Libanon, harap juga dihubungi dan diyakinkan untuk bersedia dievakuasi oleh pemerintahan Republik Indonesia di bawah koordinasi Kedutaan Besar Indonesia di Beirut. Baik. Terima kasih Ya. sekali lagi atas waktunya Pak Hajrianto. Semoga selalu sehat selalu di sana dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua. Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya, demikian perbincangan saya dengan Pak Hajrianto Yetohori selaku Duta Besar Indonesia untuk Libanon yang juga merupakan tokoh Muhammadiyah. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Duta Besar Indonesia untuk Libanon yang menandakan berakhirnya diaspora pada kesempatan kali ini. Saya Arina Nur Rohmah dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TV-mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.